Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi IKIP Siliwangi, program studi PG PAUD non-reguler 2019. Kami sedang melakukan observasi terhadap anak usia dini di era Bidayatul Ilmi. Di antaranya ada Rizka Alfiati dengan NIM 190700042, Deksinta Rohimah dengan NIM 19070037, Syifa Nurul Ihsan dengan NIM 190700006, Sulis Aliawati dengan NIM 190700043, dan saya Siti Aulia Fawzati dengan NIM 1907006. Sekelas, mereka akan berbaris terlebih dahulu dengan rapi di depan kelas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa mereka sangat semangat sekali sebelum masuk kelas. Mereka akan bergembira, bernyanyi, dan mengikuti arahan dari guru yang sedang mengajar saat itu. Nah, selain itu anak-anak juga akan saling sapa, saling menyapa salam, memberi salam, lalu akan saling menanyakan kabar keadaan mereka hari tersebut. Mereka akan satu persatu masuk ke dalam kelas setelah gurunya mengabsen masing-masing nama mereka. Oke. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam ruang kelas dan duduk di bangkunya masing-masing, mereka di dalam kelas akan duduk kembali dengan rapi, dan di dalam kelas itu mereka tidak lupa juga untuk selalu bernyanyi, bergembira bersama untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa semangat belajar pada hari tersebut. Nah, selain itu mereka juga saat di dalam kelas mereka akan mengulang kembali hafalan-hafalan surat pendek pada hari-hari sebelumnya yang sudah mereka hafal dengan guru yang mengajar pada saat itu. Dan mereka akan duduk dengan rapi sambil membacakan surat-surat pendek. Nah, setelah mereka selesai melaksanakan ice breaking, membaca surat pendek, lalu bernyanyi bersama, mereka akan berdoa untuk belajar yang dipimpin oleh guru yang mengajar pada saat itu. Setelah melaksanakan doa, guru tersebut akan menanyakan hari, tanggal, dan bulan di hari tersebut. Nah, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak. Begitupun sebaliknya, kami akan berkenalan dengan anak-anak satu persatu untuk saling mengenal. Kegiatan pertama, kami memulainya dengan ice breaking dengan bernyanyi lagu buah-buahan dengan bahasa Inggris kepada anak-anak agar suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia kepada anak-anak. Selain itu, kami juga sedikit memberikan sebab akibat mengapa terjadi suatu bencana, salah satunya bencana banjir. Memasuki kegiatan inti, kami akan memulai pembelajaran edukasi ini dengan menonton dan menyimak terlebih dahulu video yang sudah kami siapkan sebelumnya tentang penanganan bencana alam, salah satunya yaitu gempa.
Ini sedang menurut kardus yang berarti rakyat ini. Bukan ide yang bagus, karena sisi begitu ngomong. Beres. Ada yang sudah beres ya? Video yang kami siapkan tentunya berupa kartun animasi, karena ini diberikan kepada anak-anak, jadi harus berupa sesuatu yang menyenangkan dan juga menarik untuk ditonton. Tujuan dari menonton video ini atau menyimak video ini agar anak dapat mengenal terlebih dahulu bagaimana terjadinya gempa dan juga bagaimana cara menangani kita ketika kita sedang mengalami gempa. Apa tindakan yang harus kita lakukan ketika kita terjebak di dalam rumah. Tersebut menyebutkan 3 cara penanganan apabila kita terjebak di dalam rumah atau kita sedang mengalami gempa. Yang pertama, jika kita sulit untuk keluar dari rumah, sebisa mungkin kita harus menghindari jatuhan barang-barang di rumah seperti rak, lemari, dan sebagainya. Lalu kita melindungi diri di bawah meja yang kuat. Dan berlarilah ke arah yang lebih terbuka, menghindari pepohonan, dan jangan lupa untuk memastikan listrik sudah dimatikan. Setelah kegiatan menyimak selesai, kami akan meminta anak-anak untuk menceritakan kembali atau menjawab apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Bagaimana tindakan kita ketika kita terjebak di dalam rumah ketika sedang gempa. Anak akan satu persatu maju ke depan untuk menjawab atau menceritakan ulang apa yang harus dilakukan ketika gempa. Tujuannya agar anak dapat tampil percaya diri di depan teman-temannya. Teman-teman harus ngapain? Cung yang bisa nanti dapat hadiah. Ajak harus ngapain? Tadi kata di video kalau ada gempa harus ngapain? Coba sebutin ke temennya harus ngapain? Harus sembunyi di dalam. Nah, setelah selesai melakukan tanya jawab, bagi anak yang berani akan mendapatkan hadiah dari kami. Selanjutnya, kita akan menonton dan menyimak kembali video yang kedua, yaitu lebih detail lagi mengenai bagaimana cara kita atau tindakan kita pada saat gempa dan kita sedang berada di dalam ruang kelas. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri. Setelah menyimak video kedua tentang simulasi gempa, anak-anak akan melakukan simulasi gempa di dalam ruang kelas menggunakan sebuah permainan yang kita arahkan secara bersama. Aturan permainan ini yang pertama, apabila anak mendengarkan suara gemuruh, anak harus menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan seperti bergoyang. Lalu yang kedua, apabila anak mendengarkan suara sirene pertama, anak harus segera menyelamatkan diri dan melindungi diri di bawah meja. Apabila suara sudah tidak ada atau hilang, anak-anak dapat keluar secara perlahan dari bawah meja. Dan apabila terdengar suara sirene kedua, anak-anak harus cepat berbaris sambil bergandengan dengan teman yang lain dan cepat keluar dari ruang kelas. Dan di luar kelas, kita akan langsung menanyakan apakah ada yang terluka atau ada yang sakit kepada anak-anak. Anak-anak ada yang lupa enggak? Alhamdulillah. Berarti kita selamat semua ya dari simulasi gempanya. Hebat anak soleh-soleh. Boleh sekarang langsung lagi. Jangan lupa tapi dulu jangan dulu ya.
Nah, sebagai kegiatan penutup, kami akan sedikit memberikan apresiasi terhadap mereka atas keikutsertaan mereka di dalam kegiatan ini.